Situasi pandemi COVID-19 di Jawa Timur memburuk. Bangkalan dan Lamongan sudah menerapkan penguncian atau lockdown terbatas di sejumlah kecamatan. Klaster silaturahmi Lebaran Ketupat dan kedatangan pekerja buruh migran atau PMI disinyalir menjadi penyebab merebaknya COVID-19 di Bangkalan. Sementara di Desa Sidowowo, Kecamatan Mojol, Lamongan, penularan diduga dari acara hajatan. Masyarakat diminta tidak lagi abai terhadap protokol kesehatan COVID-19 dan meremehkan virus COVID-19 yang nyata masih mengancam kesehatan kita. Liputan selengkapnya kami hadirkan dalam program Sorot. Situasi pandemi COVID-19 di Jawa Timur memburuk. Bangkalan dan Lamongan menerapkan penguncian atau lockdown terbatas karena lonjakan kasus, bahkan berdampak fatal atas kematian warga. Menurut data Dinas Kesehatan Bangkalan, Minggu 6 Juni 2021, terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan, terutama di 3 kecamatan, yakni Bangkalan, Arosbaya, dan Klampis. Mulai 3 Juni hingga 6 Juni 2021 tercatat 55 kasus baru. Sebanyak 29 kasus diantaranya adalah dari klaster tenaga kesehatan di Arosbaya. Humas Satgas COVID-19 di Bangkalan, Agus Sugianto Zen, menceritakan awal mula meledaknya kasus corona di Kabupaten Bangkalan 2 minggu setelah Lebaran Ketupat yang digelar 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. 2 minggu sebelum Lebaran, kasus COVID-19 di Bangkalan masih landai. Namun setelah itu ada 194 kasus aktif COVID-19 di Bangkalan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rilisnya menyampaikan klaster keluarga diduga menjadi pemicu meledaknya kasus COVID-19 di Bangkalan. Aktivitas silaturahmi saat liburan Idul Fitri dan pulangnya pekerja migran Indonesia (PMI) ke Bangkalan juga menjadi salah satu faktor. Kebanyakan mereka berasal dari Kecamatan Arosbaya dan Geger. Berdasarkan tracing Dinas Kesehatan, para PMI telah bersilaturahmi dengan keluarganya. Memang ada beberapa daerah atau beberapa klaster yang terjadi peningkatannya cukup tinggi. Contohnya adalah di Kudus dan juga di Bangkalan. Khususnya Kudus yang sebelumnya rumah sakitnya hanya terisi sekitar 40-an. Kemudian dalam 1,5 minggu terakhir naik cukup tinggi sampai sekitar 350-an. Demikian juga di Bangkalan yang tadinya tempat tidur isolasinya terisi pasien sekitar 10-an, sekarang juga dalam 1,5 minggu naik ke angka 70 sampai 80-an. Kenaikan yang tinggi ini karena ada peningkatan kasus secara spesifik di klaster ini, karena memang Kudus adalah daerah ziarah, sedangkan di Madura banyak pekerja migran Indonesia yang pulang dari negara tetangga. Akibat naiknya angka penderita COVID-19 dari klaster Bangkalan Madura, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi 6 Juni 2021 langsung melakukan kebijakan blokade pengendara di pintu jembatan Suramadu yang menuju ke kota Surabaya. Dibantu Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, ribuan kendaraan baik roda 2 dan roda 4 yang datang dari Bangkalan menuju ke Surabaya diminta berhenti dan wajib mengikuti swab antigen on the spot yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Surabaya. Hanya dalam waktu 30 menit, dari swab antigen yang dilakukan ditemukan 5 orang pengendara yang positif dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya. Bersama, karena di sana di Bangkalan ada 3 yang lockdown kan. Bangkalan, apalagi mulai saya 2, Bengkalis, Klampis ya Bu ya? Klampis, Arosbaya. Klampis sama Arosbaya. Sehingga kita adakan antigen di sini dari 3 kecamatan itu. Tetapi kita acak, ternyata yang positif malah bukan dari 3 tempat ini. Ada dari Tanah Merah 2, dari daerahnya banyak, ada 5. Sehingga hari ini saya baru berkoordinasi tadi dengan Bu Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kapolres. Akhirnya kita memang sepakati tutup dulu untuk antigen. Saya juga kerja kontak Bupati Bangkalan. Akhirnya insya Allah hari ini juga pemerintah provinsi akan membuat rumah sakit lapangan yang di sebelum Suramadu. Jadi nanti penyekatannya ada di sana, yang positif langsung masuk begitu. Petugas dari 3 pilar terdiri dari unsur TNI, Polri, serta Satpol PP dan PB Linmas Kota Surabaya juga terus melakukan pengetatan di kawasan penyeberangan ASDP yang menghubungkan pelabuhan ujung Tanjung Perak ke Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura. Saat kapal bersandar,
Petugas terus mengingatkan warga dengan melakukan perjalanan di jalur ini agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dan tidak berkerumun. Berbagai cara pun akhirnya dilakukan Pemprov Jatim untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Bangkalan. Sejak 6 Juni 2021 dilakukan tracing sebagai antisipasi pencegahan. Orang-orang yang kontak erat dilakukan swab terutama di daerah Arosbaya yang lonjakan COVID-nya tinggi. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga menyiapkan gedung BPWS untuk digunakan rumah sakit transit sementara untuk yang hasil tes antigen reaktif sambil menunggu tes swab PCR. Kita menyiapkan di BPWS Kaki Suramadu di Bangkalan itu kebetulan kantor baru. Kita sudah dapat izin dari Kementerian PUPR itu sebagai tempat transit menunggu swab PCR gitu. Akibat lonjakan virus COVID-19, 3 kecamatan di Kabupaten Bangkalan telah diberlakukan lockdown, yaitu Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, dan Kecamatan Kelampis. Lockdown juga berlaku pada sekolah, tidak melakukan tatap muka lagi. Provinsi Jatim melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jatim juga telah menunjuk 6 RSUD yang ada di Surabaya, yaitu RSUD Dr. Sutomo, RSU Airlangga, RSU Haji Surabaya, RSU PHC, RSU Adi Husada, Undaan, dan RSU Al Irsyad untuk menerima rujukan pasien COVID-19 yang berasal dari Bangkalan karena ruang isolasi dan ICU RSUD Syamrabu Bangkalan sudah penuh. Sementara mulai 7 Juni 2021 lalu sudah dilakukan penyekatan di akses Suramadu sisi Madura, yaitu di Ruko Petapan Labang Bangkalan untuk semua kendaraan khususnya plat M yang akan masuk ke Surabaya. Semua pengendara maupun penumpang wajib dites rapid antigen yang mana kalau hasilnya negatif diperbolehkan melanjutkan perjalanan, namun kalau positif akan dibawa ke gedung BPWS untuk dilakukan tes swab. Penyekatan dan swab antigen di pintu keluar jembatan Suramadu yang dilakukan petugas dan Pemkot beserta Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKBP Ganis Setianingrum menyebutkan, dari 2.500 pengendara yang diswab antigen, ada 83 orang dinyatakan positif COVID-19. Karena itu pihaknya kembali melakukan penyekatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saat ini mereka yang positif COVID-19 dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Rumah Sakit Suwandi, dan Rumah Sakit Haji. Jadi kita bersama-sama melakukan kegiatan penyekatan di sini, ya kita untuk antisipasi adanya lonjakan kasus COVID yang ada di Madura. Jadi semuanya para pengendara roda 2 dan juga roda 4 kita lakukan swab. Sementara kasus COVID-19 di Bangkalan melonjak, Ikatan Dokter Indonesia IDI Jawa Timur sudah memprediksikan hal ini dari segi keilmuan. Ketua IDI Jatim Dr. Sutrisno menilai meroketnya kasus COVID-19 di Bangkalan karena kepatuhan warga akan penerapan protokol kesehatan mulai menurun. Hal ini juga diperparah dengan munculnya varian COVID-19 baru di Bangkalan. Berdasarkan hasil diagnosa terhadap 25 dari 30 pasien positif COVID-19 dari Madura yang dirujuk ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura RSLI Surabaya, mereka terindikasi mengidap jenis varian baru virus COVID-19 dari Afrika Selatan B1351. Dugaan ini muncul lantaran penularannya begitu cepat dan angka kematiannya tinggi di Bangkalan. Sutrisno berharap pemerintah melokalisir penyebaran COVID-19 di Bangkalan agar tidak menyebar ke daerah tetangga seperti Surabaya, Sidoarjo, Sumeneb, Pamekasan, dan Sampang. Memang ada kecurigaan adanya varian baru. Ada satu data yang menunjukkan bahwa ada varian baru yang mirip dari varian Afrika. Ya. Karena memang kita identifikasi di Bangkalan masih banyak para sahabat kita yang bekerja di mana-mana ya, dan itu yang mencurigai. Sementara itu sebelumnya pada 4 Juni 2021 lalu, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Lamongan telah menemukan klaster baru di Kecamatan Modo Lamongan, tepatnya di Desa Sidowowo. Di desa ini ditemukan 5 orang dalam kurun waktu 1 bulan telah meninggal dunia akibat COVID-19. Sementara ada 36 warga yang dinyatakan positif COVID-19 dan kini telah dirawat di berbagai rumah sakit di Kabupaten Lamongan. Menurut Dr. Abdullah Wasian, Humas Tim Satgas COVID Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, menyatakan bahwa saat ini di Kabupaten Lamongan diduga telah muncul
klaster baru, diduga berasal dari klaster hajatan. Dimungkinkan dari tracing yang kita lakukan, munculnya kasus ini adalah klaster hajatan di Bojonegoro, ada sekitar 8 elok, kemudian ada juga yang hajatan di Sidoarjo, dan kasus ini muncul sekitar 3 hari setelah selesai hajatan di desa tersebut. Data 8 Juni 2021, angka kenaikan jumlah warga yang dinyatakan positif COVID di Desa Sidowowo, Kecamatan Lamongan setiap harinya mengalami kenaikan. Hal ini diketahui setelah pihak tim Satgas COVID-19 melakukan tes swab antigen yang dilaksanakan di 9 dusun di Desa Sidowowo tersebut. Dari hasil tes swab yang dilakukan oleh tim Satgas ini, telah ditemukan 95 warga yang dinyatakan positif COVID-19. Jumlah angka positif COVID-19 mengalami kenaikan 100%, sementara warga yang meninggal jumlahnya menjadi 10 orang. Mewabahnya virus COVID-19 di Desa Sidowowo, Kecamatan Modo, Lamongan, saat ini mendapatkan perhatian khusus dari pihak tim Satgas COVID-19 Kabupaten Lamongan. Hal ini dikarenakan saat ini jumlah warga desa yang meninggal akibat COVID cukup tinggi dan warga yang positif sendiri juga sangatlah tinggi. Salah satu penyebab dari tingginya angka kematian dan jumlah warga yang positif COVID di Desa Sidowowo ini adalah banyak warga di desa tersebut yang menolak saat akan dilakukan vaksin. Nah, yang penting adalah untuk semua masyarakat adalah bersama taat satu protokol kesehatan. Itu yang ingin kita pastikan. Alhamdulillah hari ini ada ribuan masker yang datang, kemudian juga mendatangkan sembako untuk memastikan yang isolasi itu betul taat, nyaman, dan bahagia. Nah, yang ketiga kita mendorong semua vaksinasi, karena 3 hal itu ingin kita capai dengan cepat di sini sehingga pandemi di sini segera berakhir. Selain klaster diduga di Desa Sidowowo, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Lamongan kembali menemukan klaster hajatan di Desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng, di mana di desa tersebut ada 18 warganya yang positif COVID-19 dan 1 warga meninggal dunia diduga karena COVID-19. Ditemukannya klaster baru di Desa Sumberwudi di Kecamatan Karanggeneng ini usai beberapa warga desa tersebut mengikuti hajatan di beberapa kota di Jawa Timur. Dari situlah akhirnya ditemukan klaster hajatan di desa tersebut. Bahkan di satu rumah ada 6 orang yang telah dinyatakan positif. Selain itu ada 1 warga Desa Sumberwudi yang meninggal dunia diduga terpapar COVID. Setelah Hari Raya Idul Fitri ini, peningkatan yang terkonfirmasi COVID-19 di Desa Sumberwudi ini meningkat. Bahkan yang terakhir kemarin 1 warga kami meninggal dunia dengan status positif. Adanya klaster di Desa Sidowowo, Kecamatan Modo, Lamongan membuat resah warga di Perumahan Bluru Kidul, Sidoarjo. 8 Juni 2021, Satgas COVID Desa Bluru, Kecamatan Sidoarjo bersama aparat kepolisian Polresta Sidoarjo melakukan tracing ke Perumahan Bluru Kidul RT 13 RW 11 Desa Bluru, Kecamatan Sidoarjo. Karena ada informasi adanya klaster baru di Desa Sidowowo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, bersumber dari 4 warga Desa Sidowowo yang menghadiri undangan pernikahan di rumah Kaswan, warga Perumahan Bluru Kidul, Sidoarjo. Warga sekitar Perumahan Bluru Kidul, Sidoarjo resah, terutama para tetangga yang kebetulan ikut hadir dalam pesta pernikahan anak kandung Kaswan tersebut. Untungnya pesta pernikahan itu digelar pada tanggal 16 Mei 2021 lalu dan tidak ada warga sekitar yang mengalami gejala terkena COVID. Kapolsekta Sidoarjo Kompol Anggono bersama anak buahnya melakukan tracing kepada Kaswan bersama keluarganya. Dia punya hajatan, ada izinnya dari desa sampai ke polsek, camat, sampai Muramil, itu tanggal 16 Mei dia punya hajatan. Tuh. Nah, tamunya siapapun saya tidak tahu posisi tamu itu. Pak Kaswan itu namanya kan Pak Kaswan ya. Yeah. Itu nanti di tracing terus di swab di Puskesmas. Hasilnya swab itu apa nanti kita belum tahu. Dan data terbaru hasil swab yang sudah keluar pada 10 Juni 2021 ternyata tidak ada anggota keluarga Kaswan, yaitu terdiri dari 3 orang yang diperiksa swab yang positif terkena COVID-19. Informasi dari tokoh masyarakat di Desa Modo bernama Romli menjelaskan bahwa saat Lebaran kemarin memang banyak perantauan dan warga desa setempat dari Makassar dan Gorontalo yang pulang kampung ke Desa Modo. Bisa jadi klaster tersebut dari kedatangan warga perantauan bukan dari hajatan.
Panglima TNI juga Kapolri secara langsung datang ke Kabupaten Lamongan untuk mengetahui penanganan klaster baru yang terjadi di Desa Sidowowo, Lamongan. Kapolri meminta di Desa Sidowowo harus segera dilakukan upaya pencegahan dan yang dilakukan oleh Forkopimda Lamongan supaya tidak menyebar. Kapolri meminta di Desa Sidowowo segera dilakukan penanganan agar COVID-19 tidak menyebar. Menurut Kapolri, secara umum Jatim masih terjadi peningkatan COVID-19 sehingga perlu dilakukan treatment agar penyebaran COVID bisa segera diatasi. Hal tersebut juga diungkapkan Panglima TNI. Para Forkopimda Lamongan harus bersinergi bersama untuk mengatasi klaster baru. Panglima TNI juga menyebutkan ancaman masih ada, yakni soal penanganan pekerja migran Indonesia harus benar-benar dilakukan penanganan dengan baik. Masyarakat Lamongan juga dinilai masih banyak yang belum patuh terhadap protokol kesehatan, terutama untuk memakai masker. Penggunaan masker di Lamongan masih di bawah 80%. Maka dari itu Kapolres dan Dim harus turun ke lapangan memberikan tindakan tegas, juga sosialisasi kepada masyarakat baik di pasar dan tempat-tempat lainnya. Karena apa Pak Bupati? Hampir saja Sidowowo, Desa Sidowowo ini viral. Dan namanya sudah hampir menutup popularitas tahu campur Lamongan. Jakarta itu sudah lupa mana tahu campur Lamongan, tahunya adalah Sidowowo. Sehingga saya datang ke sini untuk memastikan apakah Desa Sidowowo dengan klaster adalah Ugangan itu bisa ditekan. Alhamdulillah berkat Punggowo yang ada di sini, ada Pak Taufik Hidayat ada hadir di sini. Pak Kadindes Dr. Taufik Hidayat, terima kasih. Bapak membantu Pak Bupati segera mengambil tindakan tepat sehingga bisa menekan klaster Sidowowo tanpa bisa menyebar kemana. Sementara adanya limpahan pasien COVID-19 dari Bangkalan membuat Rumah Sakit Unair kembali menambah sarana dan prasarana untuk merawat pasien. Di antaranya menambah jumlah ventilator dari 10 menjadi 27 ventilator di ruang ICU. Tempat tidur di ruang High Care Unit HCU ditambah menjadi total 82. Sedangkan di buffer ruang IGD sebanyak 12 tempat tidur. Sehingga total keseluruhan tempat tidur yang disiagakan mencapai 121 dan kini terisi 70%. Dengan pasien dari Bangkalan sebanyak 40 lebih pasien. Selain itu pihak rumah sakit juga menambah 3 ruang operasi khusus pasien COVID-19. Profesor Nasronuddin, Direktur Utama Rumah Sakit Unair menyebut pihaknya siap menerima limpahan pasien dari Bangkalan sesuai arahan Dinas Kesehatan Jawa Timur. Bahkan jika diperlukan lagi, pihaknya akan menambah 55 tempat tidur untuk merawat pasien. Diakuinya, kasus saat ini merupakan ledakan pasien dengan kegawat daruratan lebih tinggi lantaran pasien membawa varian baru dari Afrika dengan tingkat penularan lebih cepat. Apalagi kesadaran masyarakat dari suku tertentu untuk patuh pada protokol kesehatan cukup rendah. Banyak temuan pasien datang di antara keluarga dalam satu mobil tanpa menggunakan masker. Pihak rumah sakit pun melakukan tes swab dan mendapatkan hasil bahwa pasien dan keluarganya seluruhnya positif COVID-19. Sayangnya, salah satu keluarga di antara mereka enggan dirawat dan justru meminta pulang paksa, sehingga kepolisian pun juga disiagakan. Ya, di akhir-akhir ini setelah Hari Raya Idul Fitri ini memang ada kecenderungan peningkatan daripada jumlah pasien ya, khususnya di RSPTI Rumah Sakit Unair ini. Jadi sebagian besar memang dari Bangkalan ya. Jadi prinsipnya Rumah Sakit Unair sudah menyiapkan dengan saya mungkin dalam rangka ikut mensukseskan program pemerintah dan juga untuk membantu masyarakat ya. Jadi hal-hal yang disiapkan kita adalah kapasitas daya tampung, yang kedua adalah persiapan SDM, lalu obat-obatan, kemudian laboratorium, radiologi, itu semuanya kita siapkan. Sementara itu, epidemiolog UNER Dr. Windu Purnomo menyebut ledakan pasien COVID-19 di Bangkalan lantaran minimnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Ditambah dengan minimnya kemampuan tes, tracing, dan treatment membuat Bangkalan
seolah-olah terus berada di zona kuning. Padahal jika Pemda setempat serius dalam menangani COVID-19 dengan melakukan 3T, maka ledakan tidak akan seserius ini. Memang di sana bisa kuning begitu kan apa? Ya karena memang testingnya rendah, ya tracingnya rendah, ya. Jadi memang ya seperti yang dikatakan Bapak Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan kan mengatakan bahwa testing dan tracing di daerah sangat kecil karena memang dikehendaki oleh pimpinan daerah atau Forkompimdanya, ya sehingga apa? Semua itu semu. Makanya kita jangan lagi sekarang melihat status daerah itu dari zonanya yang merah, oranye, kuning, hijau itu. Tapi yang kita lihat adalah positivity rate. Menurut Windu, selain melakukan 3T, masyarakat diharapkan patuh terhadap protokol kesehatan. Penyekatan Suramadu maupun Pelabuhan Kamal sebaiknya tidak dilakukan secara sementara. Namun justru pemblokiran wilayah atau PSBB wajib dilakukan. Suramadu sebaiknya tidak dibuka tutup agar jumlah kasus di daerah lain tidak ikut meningkat. Saat ini varian baru yang menginfeksi 3 tenaga kesehatan hingga meninggal tengah diuji whole genome sequencing. Sebab ketiga tenaga kesehatan meninggal dunia tersebut sudah menjalani vaksinasi lengkap. Seharusnya potensi terpapar COVID-19 sangatlah kecil, apalagi hingga meninggal dunia. Ditengarai varian baru asal India B1617 yang memiliki kemampuan menyebar lebih cepat serta memiliki antibody escape menginfeksi ketiga tenaga kesehatan. Akibatnya antibody yang telah terbentuk dari vaksin tidak bisa memblokade mutan. Meledaknya kasus COVID-19 di Bangkalan membuat Universitas Airlangga segera mengumpulkan sampel untuk menguji jenis mutasi virus corona yang berkembang melalui uji whole genome sequencing. Uji WGS ini paling cepat diketahui akhir pekan mendatang. Rektor UNER Profesor Muhammad Nasih ketika ditemui 8 Juni 2021 lalu menyebut tim Lembaga Penyakit Tropik LPT UNER kini tengah menguji whole genome sequencing. WGS 40 sampel dari Bangkalan yang baru diterima 2 hari lalu untuk menemukan jenis variasi mutan baru yang diduga telah menyebar di Bangkalan. Uji WGS ini umumnya dilakukan lebih dari 2 minggu, namun pihak LPT UNER mempercepat pengujian. Diharapkan minggu ini sudah ada hasil yang keluar. Yang tersebar di masyarakat itu adalah varian yang sudah ditemukan lama sebelumnya, bukan yang sekarang, bukan yang kasus Bangkalan ini ya. Yang di Bangkalan ini masih dalam proses kami di ITD untuk diperiksa. Gerakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi harus terus disampaikan kepada warga supaya patuh terhadap protokol kesehatan.